Saya Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bone Bolango akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait dengan coaching supervisi akademik, di mana pada kegiatan ini yang akan bertindak sebagai supervisor yaitu Ibu Helvian Lauji, kemudian yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, Isnawati Lakoro, dan yang akan berperan sebagai coachi yaitu Bapak Mashab Umair. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu. Semakin baik, semakin sehat. Iya, alhamdulillah. Jadi begini, Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yaitu yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian baik Ibu untuk coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah kegiatan coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bu, yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon menanggapi pertanyaan dan jangan lupa Bu, tetap menggunakan prinsip coaching yang pertama yaitu di sini ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi baik dari pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, Ibu ingin saya membantu Ibu mengembangkan potensi pada bagian apa? Terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, tentunya kompetensi ketiga-tiganya Bu, baik dari presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ketika coaching yang akan saya lakukan Bu. Baik, jadi dari ketiga kompetensi tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, saya ingin bertanya dari ketiganya itu kompetensi yang mana yang paling spesifik Ibu kembangkan? Benar Bu, kompetensi yang lebih ingin saya kembangkan Bu pada bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu, jadi itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Baik, demikian pra-observasi kita pada kesempatan kali ini. Silakan Bu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita kali ini ya Bu. Silakan. Siap Bu. Baik. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Ya Pak, apa kabar? Saya melihat wajah Bapak kok murung begini. Ada apa ya Pak? Ya Bu, sebenarnya saya ini lagi ada masalah Bu tentang proses pembelajaran di kelas Bu. Oh, baik Pak. Masalah apa yang terjadi di kelasnya Bapak? Jadi begini Bu, setelah saya amati beberapa hari ini, saat saya mengajar, ada beberapa murid yang kurang aktif dan tidak memperhatikan saya di saat proses menjelaskan materi. Padahal kalau mau dibilang saya ini sudah merasa berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajarannya, namun ternyata masih
ada beberapa siswa yang kurang aktif, bahkan kurang merespon dan tidak memperhatikan proses pembelajaran di kelas, Bu. Oh, jadi masalah yang Bapak hadapi ini yaitu masih ada murid yang kurang aktif selama pembelajaran Bapak berlangsung. Artinya ada murid yang tidak memperhatikan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, Bapak menginginkan situasi yang seperti apa? Jadi begini, saya menginginkan itu semua murid dapat aktif dan memperhatikan pada saat menjelaskan pembelajaran agar semua murid dapat mengerti pelajaran yang saya berikan, Bu. Oh, baik Pak. Jadi itu yang Bapak inginkan. Bapak menginginkan semua murid Bapak di kelas itu aktif dan memperhatikan Bapak selama proses pembelajaran berlangsung. Memang sih semua guru Pak, bukan cuma Bapak. Semua guru itu menginginkan peserta didiknya, murid-muridnya itu agar aktif dan selalu memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Nah, lantas sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan? Baik, yang sudah saya lakukan itu, saya sudah memberikan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu, yaitu dengan tanya jawab, diskusi tentang materi yang saya ajarkan. Oke, baik Pak. Bapak sudah menggunakan berbagai metode di dalam kelas, misalnya tadi dengan metode diskusi, kemudian ada juga tanya jawab. Nah, selanjutnya seperti apa tindakan yang Bapak lakukan dengan menggunakan metode tersebut? Itu tindakan yang saya lakukan yaitu saya mengajak murid membaca teks. Kemudian saya meminta salah satu murid membaca nyaring dan murid yang lain itu mendengarkan sambil memperhatikan bukunya, Bu. Berarti di sini Bapak menggunakan buku teks ya, Pak? Ya, Bu. Oke, setelah itu ketika Bapak menggunakan buku teks selama proses pembelajaran, hasilnya bagaimana, Pak? Nah, itu setelah saya melakukan tindakan seperti itu, Bu, terlihat hanya beberapa murid saja yang memperhatikan dan aktif menjawab pertanyaan yang saya berikan, Bu. Yang lainnya kurang aktif, masih ada yang tidak merespon malahan. Oke, baiklah. Ini berarti selama proses pembelajaran berlangsung, Bapak hanya menggunakan buku teks saja ya, Pak? Iya, Bu. Ketika pembelajaran tadi. Apakah di sekitar Bapak tidak ada sumber belajar yang lain yang bisa Bapak gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Baik, tapi pada saat itu yang saya gunakan ini, Bu, hanya memang sumber belajar dari buku saja. Karena saya pikir anak-anak ini sudah memiliki buku teks dalam semua pelajaran, Bu. Makanya hanya menggunakan buku teks saja. Oke. Nah, baik Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan ini loh Pak, permasalahan yang Bapak hadapi yaitu mungkin peserta didik, siswa-siswa Bapak itu belum memperlihatkan semangat atau masih ada siswa yang kurang antusias, merespon bahkan belum aktif, belum termotivasi dalam belajar di dalam kelas. Bisa saja motivasi peserta didik itu masih rendah dalam proses pembelajarannya Bapak melalui tadi media pembelajaran buku teks, misalnya Bapak melakukan kegiatan metode tadi, metode diskusi atau tidak dengan metode membaca, mungkin anak-anak belum termotivasi dengan menggunakan metode-metode tersebut. Nah, Bapak bisa berpikir tidak, apa ya yang cocok biar anak-anak tersebut tidak seperti kemarin, artinya
kemarin anak peserta didik yang belum termotivasi, Bapak ingin ingin membangkitkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ada tidak pikiran lain Bapak ingin mengajak peserta didik agar lebih termotivasi? Baik, di sini saya rencana menggunakan sumber belajar lain yaitu seperti PowerPoint dan video pembelajaran Bu yang menarik. Apalagi saya lihat sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini dapat menunjang saya untuk memberikan pembelajaran tersebut, media pembelajaran tersebut, yaitu pemberian media pembelajaran seperti PowerPoint dan video pembelajaran, Bu. Wah, bagus sekali ya Pak, itu ide yang sangat bagus. Namun, apakah sumber belajar yang sudah direncanakan ini dapat maksimal sehingga dapat meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas? Baik, Bu. Nah, selain sumber belajar dari PowerPoint dan video pembelajaran, sebelum itu saya ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu agar dapat memusatkan perhatian murid selama pembelajaran dimulai, Bu. Wah, bagus sekali, ide yang bagus, keren ya Pak. Menurut saya beri apresiasi ya ide Bapak tadi karena ide yang sangat bagus. Dan sekarang Bapak telah menemukan solusi dari masalah Bapak sendiri. Nah, berikutnya apa langkah yang akan Bapak lakukan? Yang akan Bapak lakukan selanjutnya apa? Kemudian kapan rencana Bapak ini akan Bapak laksanakan? Baik, insya Allah Ibu, saya akan secepatnya membuat itu PowerPoint-nya dan mencari video-video pembelajaran yang menarik yang dapat mengaktifkan semua murid seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Mudah-mudahan segala rencana yang telah Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan mulus tanpa ada kendala. Nah, lantas apa komitmennya Pak ke depan terhadap rencana yang nantinya akan Bapak laksanakan? Baik, di sini saya berkomitmen yaitu saya akan merefleksi setiap proses pembelajarannya saya di kelas dan berusaha mencari berbagai sumber belajar lain yang lebih menarik sehingga proses pembelajaran dapat berpihak pada murid, Bu. Wah, saya sangat setuju Pak dengan refleksi karena memang refleksi itu sangat penting ya kita untuk memperbaiki, membenahi apalagi terkait dengan memperbaiki kompetensi kita dalam menyediakan berbagai macam bahan ajar, terutama ini kan Bapak menginginkan bahan ajar yang lebih inovatif tadi dengan tampilan PowerPoint, kemudian ada video-video pembelajaran, itu sangat bagus ya Pak. Saya sangat mendukung rencana yang Bapak jalankan ini. Nah, kedepannya komitmen tersebut apa yang bisa dapat Bapak simpulkan dari komitmen tadi? Baik, Bu. Dari kegiatan sharing atau berbincang-bincang pada hari ini, di mana di sini saya bisa menyimpulkan kalau saya ini bisa mendapatkan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu sudah bersedia mendengarkan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oke, baik Pak. Sama-sama Pak. Semoga Bapak sukses melaksanakan segala apa yang sudah menjadi rencana dan komitmennya Bapak dalam mengatasi masalah yang Bapak dapatkan dan dalam proses pembelajaran di kelas nanti saya tunggu kabar baiknya ya Pak dengan rencana aksi yang akan Bapak terapkan di dalam kelas. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Nah, oke siap. Sama-sama Pak. Nah, bagaimana perasaannya Pak sekarang? Baik, untuk perasaannya saya sekarang yaitu sudah
lebih agak tenang karena dari kegiatan sharing ini berbincang-bincang sama ibu ini, saya sudah mendapatkan solusi untuk saya ke depannya mengatasi masalah tersebut. Seperti itu, Bu. Oh Dan ya, saya ucapkan banyak terima kasih, Bu. oke, alhamdulillah. Saya juga ikut senang Pak karena Bapak di sini bincang-bincang ini Bapak telah menemukan solusi dari permasalahan yang telah Bapak temukan tadi. Iya, Bu. Tapi saya tetap mengucapkan banyak terima kasih banyak yang sudah membantu saya untuk menemukan untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Oke, siap Pak. Sama-sama Pak. Kalau begitu, Bu, saya minta izin untuk balik ke kelas dulu karena waktu istirahatnya juga sudah selesai dan sekarang ini sudah masuk jam pembelajaran berikutnya, makanya saya minta izin untuk balik ke kelas. Siap. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ibu Isna. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bu, coachingnya tadi sudah selesai? Sudah selesai Bu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Wah, alhamdulillah baik Bu. Jadi bagaimana menurut penilaian Ibu performa dalam kompetensi yang sudah Ibu lakukan tadi? Terima kasih Bu. Berdasarkan penilaian saya Bu terkait dengan kompetensi performa yang saya miliki, saya sudah memiliki kompetensi dua yang memang saya yakini ada, yaitu saya hadir penuh, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif. Di poin dua kompetensi tersebut saya rasa sudah saya miliki Bu. Baik Bu, luar biasa. Jadi mengapa Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian Bu karena ini didukung dengan ketika saya mendengar jawaban-jawaban dari Koci, saya langsung merekam, saya langsung mengamati jawaban-jawaban dari Koci sehingga fokus saya hanya tertuju pada Koci tersebut. Dengan saya berfokus pada Koci menjadi seseorang yang mendengarkan dengan baik pengalaman yang diberikan oleh Koci, kemudian Koci dengan leluasa, dengan sikap terbukanya dapat berbagi pengalamannya terutama terkait dengan permasalahan yang Koci hadapi, Bu. Baik, luar biasa Bu. Apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi terhadap Ibu dengan coaching yang sudah Ibu lakukan coaching? Boleh Bu, siap Bu, silahkan. Baik, Bu Isna. Jadi, menurut saya sebagai observer, di sini saya melihat proses coaching yang dijalankan oleh Ibu Isna tadi sudah berjalan dengan baik, di mana sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu Ibu di sini sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Dan di situ juga Ibu tadi sudah melakukan menjadi sesuatu seorang apa ya coach yang terlihat profesional ya menurut pengamatan saya di mana Ibu sudah present atau hadir penuh sehingga coach merasa tidak diabaikan ketika berbagi masalah, kemudian Ibu menjadi pendengar yang baik karena saya amati tadi Ibu tetap fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach tadi. Jadi menurut saya itu sudah baik ya apa yang ingin menjadi tujuan Ibu atau kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian
pada pertanyaan terakhir saya, mungkin dari kompetensi tadi yang sudah Ibu sebutkan, eh, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan? Ah, terima kasih Bu. Berdasarkan coaching yang telah saya lakukan, ada beberapa kompetensi yang memang perlu saya tingkatkan. Yang pertama yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Karena memang saya akui, saya menilai sepertinya saya belum apa ya, belum cekatan dalam hal itu, di mana saya belum mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga apa ya, jawaban dari si koci terkait permasalahannya tersebut belum tergali dengan sepenuhnya. Meskipun si koci telah menemukan solusi dari masalahnya, tapi saya merasa masih perlu pertanyaan yang lebih berbobot lagi guna menggali masalah yang dihadapi oleh koci sehingga si koci tersebut bisa menemukan solusi yang lebih baik lagi terkait permasalahan yang dihadapi, Bu. Saya lebih ke kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, saya rasa perlu saya tingkatkan lagi, Bu. Baik Bu, jadi itu yang menjadi utama ke depan nanti yaitu lebih memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu, apa tindakan yang akan Ibu lakukan nanti dalam pengembangan kompetensi tersebut? Kemudian, apakah ada pihak lain yang akan Ibu libatkan pada pengembangan kompetensi tersebut? Baik Bu, terkait dengan pengembangan kompetensi ini, saya rasa kalau saya melakukannya sendiri, mengembangkannya sendiri, tentu itu sesuatu yang mustahil ya Bu. Saya butuh orang lain dalam pengembangan diri, namun saya memiliki semangat yang luar biasa Bu dalam belajar. Jadi ketika ingin mengembangkan kompetensi saya, tentu saya memulai dari diri saya, di mana saya akan terus berusaha belajar untuk mengembangkan kompetensi saya dengan cara apa? Dengan cara mungkin belajar dari berbagai sumber, mungkin di internet atau di mana saja yang bisa membantu saya dalam meningkatkan kompetensi tersebut. Kemudian saya tentu saja akan melibatkan orang-orang di sekitar saya, misalnya dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasan saya, dengan kepala sekolah saya terkait dengan pengembangan kompetensi tadi, karena saya merasa bahwa beliau mungkin bisa membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya tersebut. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian orang-orang di sekeliling saya, dan juga akan berkolaborasi mungkin bahkan dengan teman-teman di luar sekolah saya guna mengembangkan kompetensi yang ingin saya capai tersebut. Setelah saya melakukan hal-hal tersebut, yang berikut tentu saja dengan banyak praktek, Bu. Saya harus lebih banyak praktek, terutama dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot guna menggali berbagai, bukan cuma masalah, Bu, berbagai apa ya, kayak membuat refleksi, kemudian pemecahan masalah, lebih ke situ, Bu. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa ya usaha yang akan Ibu lakukan. Jadi bisa saya simpulkan yaitu tindakan yang akan Ibu lakukan itu tadi sudah disebutkan bahwa diawali dari diri sendiri dulu. Kemudian berkolaborasi dengan pihak sekolah, kemudian lebih berlatih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga masalah yang dihadapi oleh coach lebih bisa diketahui apa pemberian solusinya sehingga proses coaching yang dilakukan itu berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Jadi hanya itu pertanyaan saya untuk uh, pasca observasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dan Ibu sudah mencatat garis-garis besarnya untuk pengembangan kompetensi ke depan. Baik, mungkin sekian dari saya, Ibu. Uh,
Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi